Halo semuanya, saya Farhan. Dalam video atau ilustrasi ini, saya ingin mengajak kalian dari sudut pandang yang berbeda mengenai Pak Sakera. Di sini, saya akan membahas sosok Pak Sakera, tokoh legendaris dari Pasuruan. Selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sosok legendaris dari Pasuruan yang dikenal dengan nama Pak Sakera. Ia adalah salah satu pahlawan rakyat yang berani melawan penjajahan Belanda di masa lalu. Namun, perjuangan Pak Sakera tidak hanya soal melawan penjajahan secara fisik, melainkan juga mempertahankan nilai-nilai agama Islam dan keadilan sosial bagi masyarakat yang tertindas. Kita akan melihat dua sisi narasi besar yang mengagungkan dan narasi kecil yang mempertanyakan. Oke, saya sekarang akan membahas latar belakang dari Pak Sakera, yaitu nama asli Sadiman atau Sagiman, asal Pasuruan, Jawa Timur, masa hidup era kolonial Belanda, latar sosial ketidakadilan terhadap rakyat kecil dan umat Islam di bawah penjajahan Belanda. Pak Sakera yang bernama asli Sadiman atau Sagiman lahir dan tumbuh di tengah masyarakat Pasuruan yang pada saat itu berada di bawah tekanan penjajahan Belanda. Kehidupan rakyat sangat sulit karena berbagai kebijakan kolonial yang merugikan, terutama bagi umat Islam dan petani kecil. Dalam situasi seperti ini, muncul kebutuhan akan sosok yang mampu memimpin perlawanan, menjaga martabat agama, dan membela rakyat kecil yang tertindas. Perjuangan sebagai pembela agama Islam, Pak Sakera dikenal bukan hanya sebagai pejuang politik, tapi juga sebagai pembela agama Islam. Ia memimpin perlawanan yang tidak sekedar bersifat militer atau fisik, melainkan juga mempertahankan nilai-nilai agama dari pengaruh penjajahan Belanda yang dianggap merusak dan menindas. Baginya, banyak orang di Pasuruan, Pak Sakera adalah pelindung iman yang berani melawan kekuatan asing demi menjaga kebutuhan umat Islam. Oke, selanjutnya saya akan membahas narasi besar pahlawan dan pembela agama Islam. Pak Sakera dikenal sebagai pejuang melawan Belanda. Ia dianggap sebagai pembela agama Islam dan pelindung rakyat kecil. Cerita-cerita rakyat menggambarkan sebagai simbol keberanian dan keadilan. Sering digambarkan membawa celurit, mengenakan pakaian khas Madura, maskulin, kuat, dan membela hak. Sejarah resmi dan cerita rakyat yang berkembang menjadi Pak Sakera sebagai simbol keberanian dan semangat juang. Ia dianggap sebagai pahlawan rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan, serta melawan penindasan kolonial Belanda. Namanya diabaikan sebagai tokoh inspiratif yang menolak penjajahan dan berusaha mewujudkan masyarakat yang bebas dan adil. Narasi ini mengangkat Pak Sakera sebagai sosok yang dihormati dan dikenang dalam sejarah lokal. Saya akan membahas narasi kecil, yaitu tentang keraguan, kontroversi, dan pengkhianatan. Sebagian masyarakat tidak percaya padanya. Ada yang menganggap dia pemberontak atau pemicu kekacauan. Akhirnya, hidupnya menjadi tragis dan dikhianati oleh teman seperguruan sendiri. Cerita ini menunjukkan bahwa perjuangan bukan hanya soal penjajahan, tapi juga soal konflik sosial dan politik internal. Namun, di balik narasi heroik ini, ada narasi kecil yang menggambarkan sisi lain dari perjuangan Pak Sakera. Sebagian masyarakat pada masa itu, bahkan beberapa orang dekatnya, merasa takut dan ragu terhadap gerakan perlawanan yang dipimpinnya. Ada yang menganggap Sakera sebagai pemberontak yang mengacaukan keterlibatan dan membahayakan keamanan. Lebih tragis lagi, perjuangan Sakera berakhir dengan pengkhianatan dari teman seperguruannya sendiri. Mencoba membocorkan rencana dan menyebabkan kekalahan, pengkhianatan ini menambah kompleksitas kisahnya yang menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya melawan penjajahan, tapi juga menghadapi tantangan internal yang perbandingan dua narasi.
yaitu saya akan membahas perbandingan narasi besar dan narasi kecil. Narasi besar yaitu heroisme, kehormatan, perjuangan agama. Narasi kecil, realitas keras, keraguan publik, kompleksitas manusia. Menunjukkan bahwa sejarah punya banyak sisi, tidak tunggal. Di dua narasi ini, besar dan kecil, menunjukkan bahwa sejarah adalah cerita yang kompleks dan penuh warna. Pak Sakera bukan sosok hitam putih, dia adalah manusia yang berjuang dengan segala kelebihan dan keterbatasan. Narasi besar memberi kita inspirasi dan kebanggaan, sementara narasi kecil mengingatkan kita bahwa perjuangan selalu penuh resiko dan tantangan yang nyata. Refleksi dan referensi, sejarah bukan cuma tentang pahlawan yang sempurna. Pak Sakera menunjukkan bahwa perjuangan bisa penuh luka, dilema, dan bahkan pengkhianatan. Relevan dengan hari ini, nilai keberanian membela kebenaran, menjaga keyakinan, mesti sulit untuk diterima. Kisah Pak Sakera mengajarkan kita bahwa pentingnya keberanian mempertahankan nilai dan keyakinan meskipun tidak selalu diterima. Meskipun tidak selalu diterima oleh semua orang, ia juga mengingatkan kita untuk melihat sejarah dengan kacamata kritis, menghargai berbagai sudut pandang, dan memahami konteks sosial serta politik yang kompleks. Di zaman sekarang, semangat Pak Sakera tetap relevan sebagai simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, serta sebagai pelindungan nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi akar identitas bangsa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin bisa kalian cermati dengan baik, atau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf selebihnya. Sekian, terima kasih. Pak Sakera adalah contoh nyata bahwa perjuangan sejati bukan hanya tentang kemenangan di medan perang, tapi juga tentang keteguhan hati mempertahankan keyakinan dan keadilan, meskipun penuh kontroversi dan konflik. Warisan semangatnya tetap hidup dan menginspirasi generasi sekarang dan yang akan datang. Mari kita terus menghargai dan mengenang Pak Sakera, tidak hanya sebagai pahlawan besar dalam sejarah, tetapi juga sebagai manusia dengan segala kompleksitas. Sakera bukan hanya tokoh sejarah, tapi cerminan dari konflik besar dan kecil dalam perjuangan hidup. Mari kita hargai keduanya, narasi besar sebagai inspirasi dan narasi kecil sebagai pengingat bahwa kebenaran kadang harus diperjuangkan dalam kesendirian.